Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Anak-anakku yang hebat dan pintar, hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian gerak. Yang kedua, dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, dapat menghitung kelajuan dan kecepatan. Yang keempat, dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sesuatu untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari tayangan tadi? Mobil bergerak, Bu. Bus melaju dengan cepat. Ya, apakah mobil, bus, dan kendaraan lain yang berada di tayangan tersebut melakukan gerak? Untuk mengetahui jawabannya, kalian terlebih dahulu harus tahu konsep dari gerak. Apa itu gerak? Jadi, gerak didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Apa itu, Bu, titik acuan? Titik acuan merupakan titik awal dari pergerakan itu dihitung. Misalkan, Ibu mempunyai ilustrasi sebagai berikut. Usman ingin pergi ke rumah Bayu. Apakah dalam gambar tersebut Usman dapat dikatakan bergerak? Ya, Usman dapat dikatakan bergerak. Usman berjalan dari titik acuan 1 atau dari rumahnya menuju titik acuan 2 atau titik akhir yaitu di rumah Bayu. Jadi, benda dapat dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuannya. Sedangkan benda tidak dapat dikatakan bergerak jika tidak mengalami perubahan posisi terhadap titik acuannya. Berdasarkan sifat gerak yang relatif dan mengacu pada titik acuannya, gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak semu dan juga gerak aktif. Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya, artinya benda yang diam seolah-olah bergerak. Contohnya seperti apa? Misalkan kita sedang menaiki bus. Tentunya di dalam bus kita melihat pohon di kanan dan kiri kita. Ketika kita melihat keluar, pohon yang berada di luar seolah-olah mengejar bus kita. Pohon kan tidak dapat bergerak, itu merupakan contoh dari gerak semu. Contoh gerak lain yaitu adalah pergerakan matahari. Matahari ketika pagi hari berada di sebelah timur, semakin sore matahari akan berada di sebelah barat. Nah, matahari kan tidak dapat bergerak, yang bergerak adalah bumi. Yang kedua, ada gerak nyata. Gerak nyata merupakan gerak yang sebenarnya terjadi. Contohnya seperti apa? Ya seperti dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan mobil melaju di jalan raya, ataupun kita berjalan dari rumah ataupun ke pasar. Itu merupakan gerak nyata. Nah, di samping penjelasan-penjelasan yang telah Ibu berikan, kalian juga harus mengetahui dan paham besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak. Yang pertama, kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Nah, Ibu jelaskan perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Jadi, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda diukur dari titik awal dan juga titik akhir yang dicapai suatu benda. Jika kalian masih bingung, Ibu akan memberikan suatu persoalan. Disimak baik-baik ya. Farah mengendarai sepeda motor dari kota A ke arah barat menuju kota C sejauh 100 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 25 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, ada yang tahu jawabannya?
Mari kita jawab bersama. Nah, untuk mempermudah menjawab, Ibu ilustrasikan seperti gambar ya. Jadi, untuk mencari jarak, kita tulis 100 km ditambah 25 km. Kenapa? Karena untuk mencari jarak, kita menjumlahkan keseluruhan gerak yang dilakukan oleh Farah, yaitu hasilnya 125 km. Sedangkan untuk mencari perpindahan, kita tulis 100 km dikurangi 25 km. Kenapa? Karena untuk mencari perpindahan, kita akan menjumlahkan posisi awal dan posisi akhir Farah. Jadi di kota B, karena pergerakan Farah negatif atau kembali ke kota B, maka kita kurangi. Jadi hasilnya 75 km. Berdasarkan persoalan tadi, dapat dikatakan bahwa jarak akan dihitung semua panjang lintasan atau rute yang dilalui ketika benda bergerak. Sedangkan perpindahan hanya akan dihitung garis lurus, yaitu titik awal menuju titik akhir benda itu bergerak. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Apa itu kecepatan dan kelajuan? Jadi, kecepatan merupakan perpindahan suatu benda dibagi dengan waktu. Kecepatan ini memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda dengan waktu tertentu. Kelajuan ini tidak memiliki arah tetapi hanya memiliki nilai. Misalkan, mobil berjalan dengan kelajuan 50 km per jam. Nah, tadi kan Ibu telah menjelaskan tentang gerak lurus. Ternyata gerak lurus ini dibagi lagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau GLB dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan ini merupakan jenis gerak pada lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang sama atau konstan. Atau dapat juga dikatakan GLB ini tidak memiliki percepatan atau kecepatannya sama dengan 0. Contohnya seperti apa, Bu? Misalkan mobil mainan yang bergerak dengan menggunakan baterai atau laju kereta api yang memiliki kecepatan yang sama. Nah, GLB ini tidak dapat dipisahkan dari besaran gerak tadi, yaitu kelajuan dan juga kecepatan. Di mana untuk mencari kelajuan ini digunakan rumus V sama dengan S per T. Di mana V ini merupakan kelajuan, S ini merupakan jarak, dan T merupakan waktu. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu akan memberikan sebuah soal. Sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 sekon. Maka, berapakah kelajuan mobil? Untuk mempermudah menjawab, kita tulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah perpindahan atau S kita tulis sama dengan 120 meter. Dan waktunya sama dengan 60 sekon. Yang ditanya adalah kelajuan mobil, berarti V. Kita tulis rumus V, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu atau S dibagi dengan T, sama dengan 120 meter dibagi 60 sekon. Jadi hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB ini merupakan gerak lurus yang pergerakannya dapat berubah secara beraturan, dapat dipercepat atau diperlambat. GLBB ini dapat dibedakan menjadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat merupakan percepatan yang nilainya positif, misalkan benda menuruni bidang miring atau buah yang jatuh dari pohon. Sedangkan GLBB diperlambat merupakan percepatan yang nilainya negatif. Misalkan buah yang dilempar ke atas atau bola yang dilempar ke atas dan juga benda yang menaiki bidang miring. Untuk rumus GLBB sendiri ada 3 ya, yaitu yang pertama VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 kecepatan awal ditambah A percepatan dikali T selang waktu. Yang kedua ada S atau jarak tempuh sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali T atau selang waktu ditambah setengah
dikali A atau percepatan dikali T kuadrat atau selang waktu. Yang ketiga yaitu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu menyediakan sebuah persoalan ya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon selama 30 sekon dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah kecepatan akhirnya? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo kita kerjakan bersama. Untuk mempermudah kalian mengerjakan, kalian tulis dulu diketahui. Yang diketahui adalah F0-nya atau kecepatan awalnya yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan waktunya yaitu 30 sekon. Percepatannya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita tulis rumus kecepatan akhirnya atau VT yaitu sama dengan F0 plus A dikali T. Kita langsung masukkan saja 10 meter per sekon ditambah 10 meter per sekon kuadrat dikali 30 sekon. 10 dikali 30 sekon sama dengan 300. 300 ditambah 10 jadi hasilnya 310 meter per sekon. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu gerak benda merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan merupakan titik awal dari pergerakan dimulai. Gerak dapat dibedakan menjadi dua, ada gerak semu dan juga gerak nyata. Di dalam gerak juga terdapat besaran-besaran yang perlu diketahui. Yang pertama, ada jarak dan perpindahan. Yang kedua, ada kecepatan dan kelanjuan. Setiap benda yang bergerak pastinya memiliki lintasan. Nah, lintasan yang telah kita pelajari tadi contohnya yaitu gerak lurus, yaitu gerak yang memiliki lintasan lurus. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selesai sudah pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jangan lupa nanti dikerjakan, Ibu share di WA. Dan pesan Ibu tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa belajar ya, agar apa yang telah Ibu dan Bapak Guru sampaikan tidak lupa. Mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.